Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afrian SKM MKes, salah satu dosen program studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Trisakti Indonesia. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan mata kuliah dengan bidang keahlian saya, yaitu epidemiologi penyakit menular. Mata kuliah ini bersifat wajib untuk mahasiswa semester 3 dengan bobot 2 SKS. Dilaksanakan dalam 16 kali tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas mengenai konsep epidemiologi penyakit menular, transisi epidemiologi penyakit, riwayat penyakit menular, dan faktor resiko penyakit menular, serta berbagai aspek penyakit menular tertentu yang ada di masyarakat, khususnya dalam aspek epidemiologis dan upaya pencegahan serta penanggulangannya. Adapun capaian lulusan program studi yaitu CPL 2 dan CPL 8. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep epidemiologi pada penanggulangan penyakit menular. CPMK 2, mahasiswa mampu menerapkan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan penyakit menular utama. Pada proses pembelajaran, saya menggunakan metode Delivery, Interaction, and Assessment, di mana pembelajaran dilaksanakan dengan memberikan materi dan RPS pada saat dilakukan tatap muka. Melaksanakan presentasi yang melibatkan interaktif dua arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi dan tanya jawab. Adapun materi dan tugas diupload melalui e-learning Urindo. Selanjutnya yaitu penilaian akhir berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Komponen yang dilakukan kepada mahasiswa yaitu kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Baik, berikut adalah video pembelajaran mata kuliah epidemiologi penyakit menular dengan materi waterborne disease atau penyakit yang ditularkan melalui air. Mari kita simak video pembelajaran saya yang saya lakukan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana? Kabarnya sehat? Oke, sebelum kita memulai kuliah pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan kuliah pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, saya absen terlebih dahulu ya. Baik, yang pertama Ajeng Cahyareni. Hadir Pak. Sarah. Hadir Pak. Iis. Hadir Pak. Yang terakhir Muhammad Fatur. Ya Pak. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi ya. Sebentar. Oke, untuk materi pada hari ini adalah terkait tentang waterborne disease. Baik, masih ingat pertemuan yang minggu lalu tentang apa? Tentang Vector-borne disease ya. Itu penyakit apa? yang ditularkan melalui binatang Pak. Ya, contohnya apa? Lalat, Lalat, nyamuk, nyamuk, Ya. kecoa. Lalat, nyamuk, kecoa, tikus. Nah, itu penyakitnya apa? Kalau nyamuk itu DBD Pak. Ya, DBD betul. Malaria cikungunya Ya, cikungunya betul. Diare, Pak. Diare. dari Kalau diare dari apa? lalat. Lalat. Ya? Oke, lalat. Sudah paham ya? Masih ingat ya pertemuan kemarin? Masih Pak.
Oke, baik. Kalau masih ingat, kita masuk ke materi waterborne disease ya. Baik, Pak. Oke, waterborne disease itu apa? Sebentar. Nah, sebelum kita masuk ke materi waterborne disease, di sini saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Baik. Nah, yang pertama itu kalau kita lihat di sini ya, mahasiswa mampu menguraikan terkait tentang pengertian waterborne disease ya. Nah, yang kedua di sini mahasiswa mampu mendeskripsikan proses penularan penyakit. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme penularan penyakit melalui air ke manusia. Nah, yang keempat itu mahasiswa mampu menjelaskan siklus penularan penyakit dan cara pencegahannya. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya, apa sih pengertian waterborne disease itu? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Izin Kak, mungkin mewakili teman-teman untuk waterborne disease itu kalau menurut saya itu adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme yang ditularkan melalui air yang terkontaminasi Kak. Iya, betul. Jadi terkontaminasi apa tuh airnya? Mikroorganismenya apa? Ada yang tahu? Bakteri, Ya, bakterinya apa contohnya? salmonella, Salmonella, ya. tifus, Ya, bisa. Terus ada lagi? Bakteri coli, Pak. Ya, E. coli. coli. Ya, terus apa lagi kira-kira? Klebsiella, Pak. Ya, Klebsiella. Klebsiella. Itu apa tuh? Penyebabkan diare juga Pak, tapi ada Escherichia coli sama Klebsiella. Ya, itu ya. Nah, jadi terkait tentang waterborne disease itu ini ya. Jadi penyakit yang ditularkan melalui air. Ya, itu. Jadi semua penyakit ditularkan melalui air. Air yang kenapa? Air yang terkontaminasi. Tadi kan sudah disebutkan ya. Bakteri, virus, parasit dan sebagainya yang tadi sudah dijelaskan. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini. Baik, selanjutnya adalah bagaimana cara penularannya ke manusia. Kira-kira ada yang bisa menjawab? Mengkonsumsi air yang tercemar bisa, kemudian sanitasinya kurang baik, jadi airnya jadi tercemar. Ya, betul ya. Ya. Airnya tercemar, terus juga sanitasinya Betul. juga ya, sanitasi yang Buruk, buruk betul. itu juga ya salah satunya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, memang benar tadi ya dijelaskan sama Mbak Ajeng bahwa bagaimana sih penularannya ke manusia. Nah, ini adalah salah satu contohnya mengkonsumsi air minum yang tercemar. Jadi kalau misalnya air tercemar kita minum, nah itu nanti bisa kita terkena diare atau sebagainya ya. Misalnya diare, kolera ya. Itu bisa. Nah, untuk yang kedua di sini makanan yang dicuci dengan air tercemar. Ya, itu juga bisa ya. Bisa kita sakit. Nah, terus untuk yang ketiga mengkonsumsi air minum yang tercemar, dan yang keempat itu adalah kontak tidak langsung ya. Nah, ini adalah salah satu ya bagaimana caranya si kuman itu masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi ada 4 komponen ini. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini ya, jadi ini adalah siklus penularannya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kita lihat ya. Jadi di sini ada anak-anak membuang air besar di kali ya. Kita lihat di sini gambarnya di kali. Nah, terus dari fesesnya masuk ke kali, kita lihat di sini ada anak-anak kecil di sini main di kali ya. Nah, terus ada anak-anak juga berenang di kali nih ya. Kita lihat di sini. Nah, akhirnya air di sini kan tercemar ya, tercemar misalnya kuman E. coli ya kan. Nah, otomatis kalau memang kondisi badannya sehat, itu otomatis dia kemungkinan tidak terkena penyakit ya. Nah, kalau memang badannya kurang fit, antibodinya memang lagi turun, nah itu otomatis lama-lama dia akan terinfeksi. Nah, nanti ketika terinfeksi, misalnya BAB lagi yang orang terinfeksi misalnya E. coli atau terkena penyakit diare, otomatis ini siklusnya akan berkembang lagi ya, bolak-balik ya. Nah, kira-kira untuk penyakitnya di sini kalau kita lihat ya, salah satunya adalah diare, ya kan, kolera, tifus,
ya kan? Terus hepatitis A, disentri dan polio. Nah, selanjutnya kira-kira bagaimana cara pencegahan yang efektif? Kira-kira ada yang tahu di sini? Saya Pak, untuk pencegahannya yaitu menjaga sanitasi lingkungan dengan baik, Ya. supaya tidak tercemar atas bakteri, dan menjaga juga kebersihan lingkungan Pak. Jadi tidak membuang misalkan kayak seperti tadi BAB di kali, terus anak-anak main di kali tersebut, terus anak-anak berenang gitu Pak. Jadi lebih kepada menjaga kebersihan dan sanitasi lingkungannya Pak. Oke, jawabannya benar ya. Itu dia salah satunya. Nah, ini kalau kita lihat di sini untuk mencegah penyakit yang ditularkan melalui air, salah satunya adalah di sini penyediaan air bersih ya. Terus yang kedua pengelolaan air juga. Jadi kalau pengelolaan air ini, kalau kita minum air harus dimasak terlebih dahulu ya. Nah, yang ketiga di sini adalah perbaikan sanitasi. Jelas ya, yang tadi gambar-gambar itu memang sanitasinya kurang baik ya atau buruk. Nah, yang keempat di sini adalah cuci tangan pakai sabun, jangan lupa ya. Jadi kita kalau sebelum makan pastikan kita harus sudah cuci tangan pakai sabun. Nah, yang kelima di sini pembuangan limbah yang benar. Nah, artinya tadi kan ada yang buang limbah ke sungai dan sebagainya. Nah, itu tidak boleh kita lakukan. Yang keenam di sini pemeriksaan rutin kualitas air ya. Jadi kita harus melakukan pemeriksaan rutin kualitas air. Takutnya apalagi di Jakarta ya, di Jakarta itu rumahnya padat, takutnya air minum yang kita konsumsi di rumah itu bisa tercemar bakteri E. coli. Nah, selanjutnya di sini ada video ya. Jadi saya minta membentuk 3 kelompok ya. Mungkin di sebelah kanan saya ini kelompok 1, di tengah kelompok 2, di sebelah kiri saya kelompok 3 ya. Nah, baik, saya akan menayangkan videonya sebentar. Oke, baik. Untuk penayangan video sudah selesai. Sekarang waktunya diskusi kelompok. Jadi kelompok menganalisis video ini kira-kira penyakit apa yang akan terjadi pada warga di sekitar. Ya, nah terus penyakitnya apa, penyebabnya bagaimana, terus cara pengendaliannya gimana, atau cara pencegahannya bagaimana. Baik, silakan diskusi. Saya beri waktu 10 menit ya. Bagaimana? Sudah selesai semua? Sudah. Baik, kalau sudah selesai semua diskusinya, saya mohon perwakilan tiap kelompok ya mempresentasikan hasil yang telah didiskusikan.
Baik, silakan kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya. Siapa yang mewakili? Saya Pak Ajeng ya. Ya, silakan kelompok 1 diwakili oleh Mbak Ajeng. Ya boleh. Oke, izin saya memaparkan hasil diskusi dari kelompok 1. Terkait video yang sudah ditampilkan oleh Pak Nur, kita lihat bahwa ada masalah sanitasi yang buruk itu dapat menyebabkan penyakit tipoid. Di sini ada kelompok kami. Next. Oke, dari hasil kelompok kami yang pertama terlihat masalah sanitasi di Indonesia yang buruk. Masalah tersebut dapat menyebabkan penyakit tipoid. Berikut beberapa poin yang kelompok kami ambil. Penyakit tipoid merupakan penyakit infeksi sistemik yang disebabkan oleh bakteri. Kemudian bakteri tersebut bernama Salmonella typhi yang dapat muncul akibat beberapa faktor, yaitu fasilitas sanitasi yang kurang memadai seperti yang di video yang ditampilkan. Kemudian kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kebersihan dan kondisi lingkungan yang buruk. Di sini bisa kita lihat patofisiologi atau perjalanan penyakitnya, mulai dari kuman Salmonella typhi, mulai dari kuman Salmonella typhi masuk ke rongga mulut atau melalui makanan yang dimakan, kemudian tercemar. Di situ ada bakteri dan bakteri terjadi peradangan pada saluran cerna. Dari saluran cerna pelepasan zat pirogen oleh hepatosit dan zat tersebut beredar ke darah, dan di sini bisa dilihat hipotalamus merespon dengan meningkatkan suhu tubuh sehingga menyebabkan demam tipoid. Next slide. Oke, untuk gejala setelah terinfeksi tipoid antara lain yang pertama pasti demam tipoid itu demam tinggi dengan kurang lebih 39 derajat Celcius sampai dengan 40 derajat Celcius yang meningkat secara bertahap. Kemudian yang kedua lemas dan sakit kepala yang parah. Yang ketiga sakit perut, mual, kemudian kehilangan nafsu makan. Kemudian sembelit dan diare dan lidah kotor dan kering. Kemudian ada beberapa yang ruam bintik merah pada perut dan bagian dada. Kemudian untuk pengobatan penyakit tipoid pada umumnya mendapatkan terapi antibiotik, berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian dapat istirahat total, kemudian cairan dan elektrolit dalam bentuk oralit bisa, kemudian minum air putih yang cukup, kemudian bisa minum jus. Untuk nutrisi yang tepat bisa makan makanan lunak. Setahu saya untuk demam tipoid, pasien-pasien atau penderita dengan tipoid biasanya makan bubur kurang lebih 1 minggu, jadi harus makan makanan lunak, kemudian mudah dicerna dan tinggi kalori dan protein. Dan perlu ada pengawasan deteksi dini. Maksudnya di sini adalah selalu diawasi oleh tenaga medis atau pemantauan khusus. Kemudian izin untuk pencegahannya. Terkait pencegahan penyakit tipoid, yang pertama meliputi pencegahan primer. Seperti yang Pak Nur sampaikan tadi, mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun, terutama setelah dari toilet dan sebelum makan. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan makanan dan minuman, memastikan makanan dimasak hingga matang sempurna. Kemudian hindari makanan yang dijual di tempat yang tidak bersih, dan mengkonsumsi air matang dan gunakan toilet yang bersih dan sehat. Untuk yang kedua, dapat dilakukan vaksinasi imunisasi tipoid secara berkala. Kemudian yang ketiga, pencegahan sekunder, yaitu isolasi penderita. Maksudnya adalah mengisolasi pasien atau mengisolasi penderita tipoid disendirikan dulu, lebih ke di rumah atau di rumah sakit. Jadi tidak diperkenankan untuk keluar dari rumah. Mungkin keluar ke rumah mungkin bisa di puskesmas atau di Fasiankes. Kemudian tidak membiarkan penderita menyiapkan makanan dan memastikan pasien atau penderita mengkonsumsi antibiotik hingga tuntas sesuai arahan dari dokter. Kemudian bisa cek feses atau urin pasca sembuh untuk memastikan bahwa tipoid tersebut bukan karier. Untuk yang keempat, kembali lagi kita harus selalu mengedukasi penyuluhan hidup bersih dan sehat, baik itu kepada keluarga, kepada masyarakat dan kepada lingkungan sekitar. Next. Ya, sekian paparan dari kelompok kami. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Nur. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya adalah pemaparan dari kelompok 2. Silakan, siapa yang mewakili? Ya, silakan. Baik, selamat malam teman-teman semua. Saya dari kelompok 2 akan memaparkan salah satu penyakit
yang bisa diakibatkan dari sanitasi yang buruk seperti yang video yang tadi sudah kita tonton bersama-sama ya. Salah satunya adalah diare. Jadi apa itu dia atau lemah, dan pasien juga biasanya dehidrasi serta buang air besar, encer, dan juga frekuensinya lebih sering daripada biasanya. Kemudian untuk penularan diare itu sendiri pada umumnya melalui makanan atau minuman yang tercemar atau kontak langsung dengan hija penderita, dan penyebaran diare ini biasanya disebut dengan 5F. 5F itu yang pertama adalah flies atau lalat, kemudian feces atau tinja, kemudian vomit atau benda, food atau makanan, serta pincir atau jari tangan. Nah, kemudian untuk upaya pencegahannya dari penularan yang ada di sebelah sini, yaitu adalah yang pertama konsumsi makanan yang bersih dan bergizi seimbang. Kemudian yang kedua, sanitasi dibersihkan secara berkala di lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga, mencuci tangan 6 langkah. Tadi yang seperti disampaikan oleh kelompok 1, terutama sebelum makan dan juga setelah BAB. Kemudian selanjutnya, masak makanan hingga matang. Perhatikan tanggal kadaluarsa pada makanan. Kemudian yang terakhir, mengkonsumsi air bersih dan matang. Seperti yang tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Nur, airnya harusnya dimasak. Kemudian untuk pengobatan diare itu sendiri, yang pertama, jaga asupan cairan untuk mencegah dehidrasi. Cairan yang diberikan dapat disesuaikan dengan usia penderita, misalnya ASI, air putih, kaldu, atau orali. Kemudian yang kedua, perbanyak konsumsi makanan yang mengandung banyak air seperti sup. Penderita juga disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang lunak agar mudah dicerna. Kemudian yang ketiga, minumlah suplemen makanan seperti probiotik yang mengandung Lactobacillus acidophilus untuk mempercepat penyembuhan diare. Tetapi untuk penderita diare yang memiliki intoleransi laktosa tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi yogurt, karena yogurt itu mengandung susu. Kemudian yang terakhir, hindari konsumsi makanan tinggi lemak, berserat, dan makanan pedas, serta minumlah obat diare yang dapat dibeli di apotek seperti Atapugit, contohnya salah satunya. Baik, sekian dari kelompok kami, kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri tepuk Selanjutnya kelompok 3, silakan yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, selamat pagi Pak Nur. Hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hepatitis A, di mana hepatitis A ini salah satunya penyakit yang disebabkan oleh sanitasi yang buruk. Oke, apa sih itu hepatitis A? Hepatitis A itu sendiri adalah infeksi akut yang menyerang pada hati akibat virus HAV atau hepatitis itu sendiri, yang memang penularannya ini lewat fekal oral, yaitu makanan dan minuman yang tercemar oleh feses. Dengan penyebab penularannya tentu saja virus hepatitis A itu sendiri, makanan atau minuman yang tidak higienis, tidak mencuci tangan, kontak langsung dengan penderita, dan lingkungan sanitasi yang buruk. Proses terjadinya hepatitis A itu sendiri yaitu virus masuk lewat mulut, kemudian replikasi di usus, masuk ke dalam darah, mereka akan menyerang hati atau sistem hati, lalu imun merespon dengan gejala yang muncul. Gejala munculnya itu salah satunya ada demam, lemas, mual, nyeri perut kanan atas, mata dan kulit menjadi warna kuning, urin menjadi gelap, dan fesesnya menjadi pucat juga. Nah, pencegahannya untuk individunya atau kita sendiri, biasanya kita melakukan cuci tangan yang baik dan benar, konsumsi makanan minuman yang bersih, dan vaksinasi. Lalu untuk lingkungannya, kita memakai jamban yang sehat, jadi nggak pakai jamban yang cemplung gitu ya. Memang ada safety nya juga, penggunaan air bersih serta edukasi PHBS. Untuk pengobatannya, memang tidak ada antivirus yang khusus, tapi perlu istirahat total dengan asupan cairan dan nutrisi yang tercukupi dengan hindari obat yang memang merusak hati.
Baik, demikian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih semuanya atas presentasinya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Kalau di sini saya simpulkan sebenarnya intinya di sanitasi yang pertama ya. Terus yang kedua itu adalah perilakunya. Ya, tadi contohnya kalau kita memasak air ya. Jadi kalau kita masak air itu harus dimasak dulu. Matangnya harus sesuai. Jangan masak tapi tidak mendidih. Nah, itu salah satunya. Terus juga salah satunya tadi saya lihat hampir dari ketiga kasus tersebut BABS ya, buang air besar sembarangan. Nah, itu salah satu pencetusnya dari ketiga penyakit yang diangkat oleh kelompok masing-masing. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan untuk presentasi dari kelompok ini. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, saya minta kira-kira apa kesimpulan kuliah kita pada hari ini. Kira-kira siapa yang mau menyimpulkan? Silakan. Boleh izin menyimpulkan Pak? Ya, silakan. Terkait perkuliahan Pak Nur kalau pada hari ini, yang pertama ini terkait waterborne disease, yaitu penularan mikroorganisme melalui air. Kemudian ini biasa terjadi karena sanitasi yang buruk, kemudian pencemaran lingkungan. Ya, untuk pencegahannya itu bisa dengan mencuci tangan secara teratur sebelum makan dan setelah BAB. Kemudian bisa dengan merebus air secara matang. Kemudian bisa dengan menjaga lingkungan yang bersih, dan yang terakhir bisa dengan merebus atau mencuci makanan sebelum dikonsumsi. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih Mbak Ajeng. Oke, sebelum kita mengakhiri kuliah hari ini, jangan lupa tugas saya upload di e-learning ya. Minggu depan nanti kita bahas tugasnya. Nah, sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa ya. Jadi di awal tadi kita berdoa, di akhir kita tutup dengan doa. Baik, untuk mengakhiri kuliah pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk minggu depan kita bahas tentang materi penyakit yang ditularkan melalui udara. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Demikian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.